Baik sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat selalu sehat, dilancarkan rezekinya, serta diberikan berkat berlimpah. Amin. Baik sahabat, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang tips agar usaha warung sembako kita ramai, mohon dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan dengan menekan tombol lonceng, kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, kita langsung ke pembahasan, yaitu tentang tips agar usaha warung sembako ramai. Ini dia rahasianya yang wajib kita terapkan dalam menjalankan usaha warung sembako. Tips yang pertama yaitu posisi yang strategis. Apakah posisi warung kita sudah berada di tempat yang strategis? Jika sudah, berarti kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Keberadaan atau posisi warung sangat mempengaruhi ramai atau tidaknya pembeli. Jadi, pemilihan tempat harus benar-benar kita pikirkan ya sahabat. Tips yang kedua yaitu modal. Sebelum kita memulai suatu usaha, modal adalah hal yang paling utama yang harus kita perhitungkan. Sebab modal yang kita keluarkan akan mempengaruhi jumlah pelanggan kita nantinya. Perlu kita ketahui bahwa semakin banyak modal yang kita miliki, maka akan semakin banyak jumlah barang yang bisa kita sediakan, sehingga mampu menarik banyak perhatian pelanggan. Yang ketiga, nama toko atau warung. Mengapa nama warung bisa mempengaruhi keramaian pembeli? Perlu diketahui, agar warung kita banyak pembeli, kita harus memilih nama yang simpel dan sederhana, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Secara tidak langsung akan ada penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya. Tips yang keempat, perlengkapan barang. Agar warung ramai pembeli, intinya barang yang kita jual banyak variasinya, meskipun jumlah setiap barangnya sedikit. Yang menjadi daya tarik pembeli adalah jika sebuah warung menyediakan stok barang secara komplit. Meskipun terkadang mereka tidak membutuhkan barang tersebut, namun ketika mereka membutuhkannya, pasti mereka akan teringat di warung kita. Tips yang kelima adalah mematok harga lebih rendah daripada warung yang lain. Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun harga lebih murah. Hal ini bisa membuat warung Anda semakin ramai pembeli. Untuk perbedaan harga tidak harus banyak, dengan selisih 200 ataupun 500 rupiah saja itu sudah bisa menarik minat pembeli. Kalau bisa kita harus selisih harga agar warung kita bisa menarik banyak peminat untuk
datang membeli ke warung sembako kita. Tips yang keenam, pandai memilih barang yang lebih murah. Pilih agen atau distributor yang bisa memberikan harga lebih murah agar keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal. Meskipun kita menurunkan harga, jadi kita harus pandai dalam memilih agen. Tips yang ketujuh, pelayanan yang baik. Agar warung sembako kita ramai, salah satu yang harus kita lakukan yaitu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelanggan akan kembali atau tidak. Jika pelayanan yang baik, maka pasti pembeli akan merasa nyaman dan sehingga mereka tertarik untuk kembali lagi. Pelayanan yang baik sebenarnya bukan hanya sekedar senyum, misalkan dengan menanyakan kabar atau membantu yang dibutuhkan seperti membawakan belanjaan ke sepeda motornya atau mengangkatkan barang belanjaannya. Nah, hal itu akan membuat pelanggan menjadi senang. Tips yang ke-8 adalah cara memajang barang. Mengapa ini perlu? Jika sekarang warung kalian menaruh barang secara acak-acakan, cobalah untuk lebih dirapikan. Hal ini sangat perlu dilakukan. Jika penataan sangat rapi, hal ini bisa menarik pelanggan yang tadinya hanya mau membeli satu barang. Karena melihat penataan yang rapi, pasti pelanggan akan tertarik untuk membeli barang yang lainnya, sehingga secara tidak langsung kita sudah melakukan promosi. Tips yang ke-9 adalah bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, bisa dikatakan hal ini masuk ke kategori pelayanan. Namun lebih dari itu, lakukanlah komunikasi dengan pelanggan secara berkala. Misalnya sebelum pembeli menanyakan produk yang akan dibeli, cobalah untuk bertanya terlebih dahulu apakah kebutuhannya. Kemudian, jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah, dan sopan. Sebab hal ini akan memberi kenyamanan dan keakraban dengan pembeli, sehingga nantinya akan menjadi pelanggan setia di warung kita. Tips yang ke-10 adalah memanfaatkan suatu momen. Agar warung kita ramai pembeli, tentu kita harus memutar otak atau pikiran kita untuk melakukan suatu variasi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan momen. Misalnya sekarang kita mendekati hari raya, maka jualah barang yang dibutuhkan untuk hari raya seperti sirup, aneka kue, atau kebutuhan pokok lainnya. Tips yang ke-11 adalah miliki jam operasional yang panjang. Nah, ini penting ya sahabat. Cobalah untuk sedikit memperpanjang jam operasional kita. Misalkan pada malam hari kita tutup jam 9 malam atau jam setengah 10. Nah, kalau saya secara pribadi itu saya tutup jam 10 malam. Meskipun malam ada kemungkinan akan ada pembeli yang datang, misalnya mencari kopi, mie instan, atau kebutuhan lain yang bisa dibutuhkan jika malam hari. Tips yang ke-12, poin yang terakhir, yaitu jujur.
Kunci utama dan terakhir agar warung kita ramai pembeli yang wajib kita lakukan adalah jujur. Hal ini diperlukan agar mampu membangun kepercayaan pelanggan. Misalkan, jika barang yang kita jual ternyata rusak, maka katakan kepada pelanggan secara jujur bahwa barang tersebut telah rusak. Hal ini akan menarik pelanggan, maka mereka akan menganggap bahwa toko kita tidak melakukan penipuan. Baik sahabat, agar warung kita banyak pembeli, kita memang harus membutuhkan trik-trik jitu yang harus kita lakukan, mengingat saat ini bisnis warung sembako ini memang memiliki banyak saingan, banyak pesaing, sehingga kita harus melakukan hal-hal yang berbeda. Baik sahabat, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan.